Bab 8, Misi Baru, Bebek Telur Vibranium. Tidak lama, setelah bergabung dengan organisasi rahasia, John, Wei-Wei, dan Jenny mendapat panggilan tugas baru yang sangat unik. Mereka diminta untuk mencari status DNA dari bebek telur Vibranium. Bebek telur Vibranium? Tanya Wei-Wei dengan nada heran. Itu seperti sesuatu yang keluar dari komik. Aku juga tidak percaya ini. Tambah Jenny sambil menggelengkan kepala. Tapi, ini tugas kita. Ternyata, bebek telur Vibranium adalah makhluk mitos yang konon memiliki kekuatan super karena mengkonsumsi mineral Vibranium sejak dalam telur. DNA dari bebek ini sangat berharga dan dapat digunakan untuk menciptakan senjata atau obat-obatan yang sangat kuat. Setelah melakukan penelitian, mereka menemukan bahwa bebek telur Vibranium hanya bisa ditemukan di sebuah pulau misterius yang terletak di tengah samudera. Pulau ini dijaga oleh makhluk-makhluk berbahaya dan dilindungi oleh sihir kuno. Dengan perlengkapan yang lengkap, mereka berangkat menuju pulau misterius. Perjalanan mereka penuh dengan tantangan. Mereka harus menghadapi badai dahsyat, monster laut, dan jebakan-jebakan berbahaya. Sesampainya di pulau misterius, mereka harus melewati hutan belantara yang penuh dengan tanaman, karnivora, dan hewan buas. Mereka juga harus memecahkan berbagai macam teka-teki untuk bisa mencapai sarang bebek telur Vibranium. Setelah melewati berbagai rintangan, mereka akhirnya sampai di sarang bebek telur Vibranium. Sarang itu terletak di puncak gunung berapi yang masih aktif. Mereka harus sangat berhati-hati agar tidak terbakar oleh lava panas. Dengan menggunakan alat khusus, mereka berhasil mengambil status DNA dari bebek telur Vibranium. Namun, saat mereka hendak keluar dari sarang, mereka dikejar oleh induk bebek telur Vibranium. Mereka harus berlari sekencang mungkin untuk menghindari kejaran induk bebek telur Vibranium. Setelah berlari sejauh beberapa kilometer, mereka akhirnya berhasil lolos. Mereka membawa status DNA bebek telur Vibranium kembali ke organisasi rahasia. Mereka telah berhasil menyelesaikan misi mereka dengan gemilang. Bab 9, Ancaman Baru, Pencurian DNA. Tidak lama, setelah kembali ke markas organisasi rahasia, terjadi insiden besar. DNA bebek telur Vibranium yang mereka dapatkan dengan susah payah ternyata telah dicuri. Tidak mungkin, seru John, merasa tak percaya. Kami sudah menyimpannya di tempat yang sangat aman. Siapa yang berani mencuri dari kita? Tanya Wei-Wei, wajahnya penuh kemarahan. Ternyata, dalang di balik pencurian ini adalah seorang ilmuwan jahat yang ingin menggunakan DNA bebek telur Vibranium untuk menciptakan pasukan super soldier yang akan menguasai dunia. Ilmuwan jahat ini memiliki jaringan yang sangat luas dan sulit dilacak. Misi pengejaran John, Wei-Wei, dan Jenny bersama anggota organisasi rahasia lainnya memulai pengejaran besar-besaran untuk menemukan ilmuwan jahat tersebut dan merebut kembali DNA bebek telur Vibranium. Mereka mengejar ilmuwan jahat itu ke berbagai penjuru dunia, dari hutan belantara Amazon hingga kota-kota besar di Eropa. Dalam perjalanan mereka harus menghadapi berbagai rintangan dan bahaya. Mereka harus bertarung melawan para pengawang ilmuwan jahat yang memiliki kekuatan super, memecahkan teka-teki rumit, dan menyelamatkan orang-orang yang tidak bersalah. Setelah melalui berbagai petualangan, mereka akhirnya berhasil menemukan sarang rahasia ilmuwan jahat tersebut. Di sana, mereka menemukan laboratorium raksasa yang dipenuhi dengan berbagai macam mesin dan peralatan canggih. Ilmuwan jahat itu sedang berusaha menciptakan pasukan super soldier pertamanya. Bab 10, Bantuan tak terduga di rumah tua Bunuk Chapar. Saat John, Wei-Wei, dan Jenny tiba di rumah tua Bunuk Chapar, mereka terkejut menemukan 3 sosok misterius sudah berada di sana. Mereka adalah Anya, seorang ahli teknologi dengan kecerdasan yang luar biasa. Misa, seorang petarung ulung dengan kecepatan kilat, dan Lucis, seorang ahli sihir dengan kekuatan magis yang dahsyat. Kalian sudah sampai juga? Sapa Anya sambil tersenyum. Kami sudah lama menantikan kedatangan kalian. Ternyata, Anya, Misa, dan Lucis juga merupakan anggota organisasi rahasia. Mereka telah melacak keberadaan ilmuwan jahat itu, dan tiba di rumah tua Bunuk Chapar lebih dulu. Dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka segera menyusun strategi untuk menyerang laboratorium ilmuwan jahat. Anya akan mengakses sistem keamanan laboratorium, Misa akan melumpuhkan para pengawal, dan Lucis akan menciptakan ilusi untuk mengelabui musuh. Sementara itu, John, Wei-Wei, dan Jenny akan bertindak sebagai pasukan penyerang utama.
Kita harus bergerak cepat, kata John. Ilmuwan jahat itu pasti sudah siap dengan segala kemungkinan. Jangan khawatir, kata Misa sambil tersenyum percaya diri. Dengan kekuatan kita pasti bisa mengalahkannya. Pertempuran pun dimulai. Anya berhasil meretas sistem keamanan laboratorium dan membuka pintu masuk bagi teman-temannya. Misa dengan lincah melompat dari satu musuh ke musuh lainnya, melumpuhkan mereka dengan gerakan cepatnya. Lucius menciptakan ilusi yang membuat para pengawal bingung dan tersesat. John, Quick, dan Jenny berhadapan langsung dengan ilmuwan jahat itu. Ilmuwan jahat itu mengeluarkan senjata canggihnya dan menyerang mereka dengan ganas. Namun, dengan kerjasama tim yang solid, mereka berhasil mengalahkan ilmuwan jahat itu dan merebut kembali bebek telur vibranium. Setelah berhasil menyelesaikan misi mereka kembali ke markas organisasi rahasia. Mereka semua menjadi pahlawan dan mendapatkan penghargaan atas keberanian dan pengorbanan mereka. John, Quick, dan Jenny merasa sangat bersyukur atas persahabatan yang mereka bangun dengan Anya, Misa, dan Lucius. Mereka tahu bahwa mereka akan selalu bisa mengandalkan satu sama lain dalam menghadapi segala tantangan yang akan datang. Dan cerita pun bersambung sampai jumpa lagi di kisah petualangan John, Quick, Jenny, Anya, Misa, dan Lucius. Dadah.